Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah Harun Ramadhani Jumananda dengan NIM 2023-0801-388. Di sini saya akan menjelaskan jawaban terkait soal UAS pada mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Rian Putra Laksana. Nah, pada studi kasus yang saya dapat di sini, saya mendapatkan NIM genap dengan studi kasusnya yaitu CRUD perpustakaan dengan ketentuan project yaitu terdapat dua aktor admin dan user, dan terdapat menu CRUD yaitu print, update, dan delete, dan diharuskan menggunakan database. Nah, kita buka VS Code terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu .env. .env ini fungsinya untuk menamai kontainer pada Docker yang akan kita build nanti. Di sini saya menamakannya dengan UAS ya. Lalu ada .ignore. .ignore ini fungsinya apa? Di sini dia akan mengignore semua folder database data yang ini ya, agar tidak ikut terpush pada GitHub dan repository setelah di commit sebelumnya. Lalu pada Docker Composable, di sini database-nya saya menggunakan MySQL atau biasa digunakan MariaDB dengan port 31235 dan environment-nya yaitu MySQL, usernya adalah root, MySQL password-nya adalah 123, dan MySQL root password-nya adalah 1, 2, dan 3. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat Docker Compose agar database-nya jalan ya. Di sini sudah jalan, bisa dilihat pada Docker desktop-nya yaitu yang sudah jalan ya. Langkah selanjutnya itu kita akan buka navigate. Di sini saya sudah ada. Ini saya hapus ya, karena saya akan mau bikin ulang database-nya itu dengan cara seperti connection MySQL. Connection lainnya ini bebas. Di sini saya pakai TPP_root dan hostnya yaitu adalah host dengan portnya 127.0.1. Nah, ini portnya sih disesuaikan ya dengan Docker Compose ya, 31235 tulisannya root dan passwordnya 123. Kita tes koneksi successful, berarti ini sudah terkoneksi dengan database-nya ya. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah kita bikin perpustakaan. Di sini saya sudah ada, kita delete terlebih dahulu. Lalu kita bikin database dengan nama perpustakaan. Jika sudah bikin perpustakaan, kita akan masuk bikin label yang dalam perpustakaan ini di MySQL di terminal dengan cara exec MySQL TPP MySQL root dengan passwordnya itu 123 disesuaikan dengan pada Docker Compose.yaml ya. Sini kita akan use perpustakaan. Tadi kita telah bikin di navigate. Sudah, di sini saya sudah menyiapkan langkah-langkahnya ya. Pertama, kita harus bikin label user. Yaitu dengan defaultnya ada ID, tipe data
ada data baru yang dimasukkan pada table user, maka akan satu. Ketika ada data baru lagi dua, maka dia akan bertambah otomatis sendirinya dengan primary key. Lalu ada username dengan tipe data varchar, kalau ada password dengan tipe data varchar, dan di sini ada role and loop, yaitu ada dua, admin dan user. Sudah, kita akan bikin table publik, yaitu ada ID, tipe datanya INT dan tipe K, lalu ada judul dengan tipe data varchar, penulis, studio, terbit, stop, dan genre. Lalu di sini ada tabel peminjaman ya. Dengan ID-nya INT, ada incoming primary key. Di sini ada user ID. Siapa sih yang meminjam buku, meminjam komik itu? Lalu ada komik apa aja yang dipinjam, mengambil dengan komik ID. Dan di sini ada tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Nah, kita bikin lagi tabel pengembalian. Sudah, kita cek pada navigate pada database perpustakaan apakah tabel sudah terbikin atau belum. Sini sudah ada ya, komik tabel masih kosong, peminjaman kosong, pengembalian kosong, dan usernya juga kosong. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan pada program pertama kita, yaitu root.jj. Di sini line 1 sampai line 7 itu adalah input yang dibutuhkan pada program root.jj saya ini, seperti ada input string itu untuk input output check-in-nya ya, dan ada input MySQL untuk database-nya ya, dan ada iomanif, ada setway-nya, dan ada string juga untuk manipulasi data string. Di sini ada user namespace std, itu digunakan biar tidak ada std titik-titik cout std, itu akan susah ya. Di sini saya akan using namespace std. Lalu ada konstanta-konstantanya ini dari line 11 sampai 17, itu dengan nama first name-nya yaitu 127.0.1.0.1 dan usernya root, passwordnya 123, database name-nya adalah perpustakaan, portnya 31235. Di sini ada MySQL bintang connect-db. Di sini tuh fungsinya menginisialisasi objek ke database dengan parameter ini tadi saya sebutkan. Jika koneksi berhasil ke database, maka dia akan memunculkan pesan telah terkoneksi ke database. Jika tidak, maka koneksi failed. Lalu di sini ada fungsi file clear screen, yaitu untuk membersihkan layar konsol, std sistem CLS untuk Windows, sedangkan sistem clear ini untuk Unix, Linux, atau Mac. Lalu di sini ada press enter untuk video, ini untuk pause programnya ya. Ketika user memencet enter, maka program akan langsung berjalan. Jika tidak, maka akan stuck di situ. Create user ini adalah untuk si usernya ini register. Di sini saya telah tambahkan keamanan kecil, yaitu ketika usernya register, dia hanya bisa register sebagai user, tidak bisa register sebagai admin. Ini untuk menghindari user-user yang jahil. Misal saya mau bikin user register user tapi register sebagai admin, kalau bisa pasti nanti database
pada sistem ini bakal berantakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini saya buat register usernya itu hanya ditujukan kepada user. Di sini login usernya yaitu dengan mengambil role pada data pada table user di sini ya. Di sini ada admin dan ada user. Di sini sistem saya agak canggih ya. Misalkan ketika username dan passwordnya diberikan, maka dia bakal ngecek nih role-nya ya admin atau user. Ketika admin maka menu admin keluar, jika dia detect-nya user maka menu user akan keluar. Lalu create commit ini fungsi sistem pada admin yaitu untuk menambahkan komik ke database cara memasukkan judul, menulis studio, edit, log, dan juga genre. Nah ini get comic ini adalah fungsinya untuk menampilkan semua komik yang telah ditambahkan ke dalam database perpustakaan. Ada set way tadi nih ya, agar dia membentuk table yang kayak di Microsoft Excel dan rapi kan tampilannya. Lalu ada show comic dan genre, ini ditujukan kepada user ketika dia mencari genre favorit, misalnya romance. Ketika dia ketik romance, maka genre yang terkait itu komiknya bakal muncul. Jika dia pilihnya aksi, maka komik dengan genre aksi bakal dimunculin. Lalu ada validasi input nih, untuk memvalidasi input yang tidak salah. Nah, update komik, nah ini berfungsi untuk mengupdate komik. Jika admin salah memasukkan judul atau mungkin mengupdate stok terbaru pada database, agar nih database-nya itu termasuk dinamis, bisa diubah. Sudah update komik, maka di sini ada delete komik, itu untuk menghapus sebuah komik dalam database perpustakaan. Apa sih nih bisa dihapus jika komiknya misal rusak atau mungkin tidak sesuai dengan relevansi, maka itu komiknya bisa dihapus oleh admin. Lalu masuk ke borrow komik, nah ini fungsi user ya. Nah fungsi ini agar user bisa meminjam komik dengan cara user harus memasukkan ID komik yang mau ingin dipinjam. Nah jika semua komik dipinjam, maka stok yang ada di database akan berkurang satu. Lalu di sini ada bentuk void return komik, yaitu untuk mengembalikan komik ketika user sudah selesai membaca komik, lalu dia diharuskan untuk mengembalikan sebuah komik dengan cara memasukkan komik ID yang telah dipinjam. Nah, ketika komik telah dikembalikan, maka stok yang ada di database akan bertambah satu. Sudah, ini ada ensure update exist. Nah, ini fungsinya ketika program pertama kali dijalankan, dia akan langsung bikin akun admin dengan value username admin, passwordnya admin, dan role-nya admin. Ini tuh buat keamanan ya. Dan selain ini juga role admin tuh bisa ditambahkan langsung pada di navigate. Lalu yang lain nih adalah program utama kita main surat message. Kalau program dijalankan, maka dia akan langsung bikin akun adminnya. Bisa ada pengulangan main tuh, jika dia bernilai itu maka akan mengeluarkan welcome to perpustakaan sistem. Ada menu-menu yang pertama ada register, login, dan exit. Ketika user pertama kali memilih register, maka dia akan register sebagai user saja, tidak bisa admin.
Ketika login nih, enter username dan password. Nah, dia akan mengecek nih username sama passwordnya ini dia di role apa sih, apakah dia admin atau apakah dia user. Ketika dia admin, maka akan muncul admin menu dengan sistem CRUD ya. Create, update, dan delete. Sama ada add commit, seperti biasa menambahkan sebuah commit dalam database, masukkan judul, penulis, video, topik, stop, dan genre. Itu ada soal komik, jadi untuk menampilkan semua komik pada database perpustakaan. Lalu yang ketiga adalah update komik, yang saya jelaskan pada fungsi update komik. Di sini admin akan memasukkan ID komik yang akan diupdate. Misal kita memasukkan komik dengan judul yang salah atau tahun terbitan salah, atau mungkin penulis, studio salah, itu bisa diupdate. Atau bisa juga ketika stoknya tidak sesuai nih, dengan ada yang di perpustakaan dan ada yang di database, maka itu bisa diupdate. Lalu admin choice 4 nih adalah si admin untuk menghapus sebuah komik ketika jadi komiknya rusak, itu harus diganti atau dihapus. Terus 5 ini akan solve by genre. Sini admin juga bisa mengecek genre apa aja yang muncul. Misal ada beberapa komik dengan genre-nya aksi, maka komik dengan genre aksi akan ditampilkan, tidak seperti menu kedua yang menampilkan sebuah komik. Lalu jika nih role user yang pada bagian ini nih, ketika login ya, ketika dia terdeteksi role user, maka dia akan munculkan user menu. User menunya ada apa aja? Pertama ada soal komik. Di sini menampilkan semua komik dari database. Kalau udah soal komik genre, ini nih komik, ini fungsi ini ditujukan kepada user berdasarkan genre yang dia suka. Misal ada dia mau minjem komik apa, dia bisa nih mencari komik berdasarkan genre yang dia suka. Misal ada romance, komik dengan genre romance akan muncul semua. Misal dia suka misteri, komik dengan genre misteri akan muncul semua seperti Conan misalnya. Nah, fungsi ketiga ini adalah untuk meminjam komik dengan memasukkan ID komiknya ya. Lalu pada fungsi keempat yaitu mengembalikan komik telah dipinjam, maka itu harus dikembalikan. Ingat, harus dikembalikan. Ketika kalian meminjam apapun itu wajib dikembalikan. Lalu fungsi kelima adalah logout. Langsung jalankan saja program ini dan compile terlebih dahulu, yaitu B++ output. Jika sudah dikompil, maka hasil compilan tersebut bisa dinamakan dengan program ini. Hasil compile tersebut dijalankan dengan /root. Ini kan program pertama kali dijalankan kan. Di sini sudah ada admin dan admin. Kalau admin ada di karena saya bikin ketika program pertama kali dijalankan, maka dia akan langsung bikin admin dengan value-nya. Misalkan admin, passwordnya admin, dan role juga admin. Kita register, misal yang nama saya sendiri adalah dan passwordnya 123. Bagiannya ini ketika username dan admin ini terdeteksi sebagai admin, terdeteksi sebagai admin, maka dia akan langsung masuk ke muncul admin menu. Ini ada apa aja? Ada komik, soal komik, update komik, delete, soal komik, dan logout.
Sini saya sudah membuat daftar beberapa komik yang untuk menggunakan. Kalau komik bisa judulnya Naruto dengan penulisnya Masashi Kishimoto, judulnya Shueisha, tahun terbitnya 1949, stop bisa video. Genrenya ini bisa memasukkan satu, bisa lebih dari satu. Ketika dia memasukkan genrenya satu, dia cukup menuliskan aksi saja. Ketika ditambahkan koma, maka itu bisa lebih dari satu kemarahan. Dan bisa berhasil, kita cek. Jadi satu judul Naruto, penulis Masashi Kishimoto, judul Shueisha, tahun terbit 1999, seperti itu genre aksi bola. Kita memasukkan judul komik baru lagi, misal Black Clover deh. Black Clover penulisnya Yuki Tabata, judulnya Shueisha, tahun terbit 2016, 47. Genrenya itu ada aksi, dan shonen. Kita add komik sekali lagi ya, biar ganjil bertiga, kita lebih banyak juga. Kita bakal masukin My Hero Academia. Sini saya sengaja judulnya saya masukin salah ya, My Heart. Dalamnya saya salah agar nanti bisa diupdate pada fungsi update. Dan penulisan oke. Masih judulnya sama, Shueisha, kita 2014, stoknya 5, genrenya aksi, super hero, soal komik 1, 2, 3. Nah, komik ID 3 ini kan judulnya My Hero Academia, yang seharusnya My Hero Academia. Di sini bisa kita update dengan memasukkan komik ID yang ingin diupdate, masukkan 3. Ini bakal ada bentuknya ya, dia bakal nyari apakah ID komik 3 itu ada di dalam database atau tidak. Jika ada, maka dia langsung Hero Academia. Di sini jika tidak ada yang ingin diupdate, maka kita akan biarkan kosong dengan cara enter formula 0 untuk biarkan seperti tadi, formula 0 nilainya 0. Di sini ada bloknya ya, judul yang telah diperbarui tadi My Hero Academia, dan penulisnya karena kita tadi enter saja, maka dia akan tetap seperti sebelumnya. Lalu kita delete komik 3, My Hero Academia kita hapus, komik prosesnya dihapus. Kita cek ini, kita cek apakah sudah ada nih, tapi sudah tidak di ID dengan 3 tuh tadi yang maksudnya, karena itu saya harus dulu ya. Kita pokok ya, masuk ke fungsi bagian pusat, user baru, dia bisa soal komik, itu ada ID komiknya dengan judul Naruto, ID komik 1 judul Naruto, penulis Masashi Kishimoto, studio Shueisha, ini seperti yang kalian lihat. Komik ID 2 nya itu Black Clover. Di sini user bisa mencari komik berdasarkan genre yang dia suka. Misal ada aksi, ya ini ada Naruto, misal dia mau nyari fantasi,
kita akan coba berikutnya saja. Kita akan meminjam komik, yaitu komik Black Clover kita pinjam. Di sini dia bakal berkurang satu. Kita cek pada database pada bagian peminjaman. Pinjam satu. Nah di sini ada user ID 22, ada bagian user ID 2 itu apalah kalau meminjam komik dengan ID-nya 2. Di sini ID-nya 2. Di bagian stoknya juga berkurang ya. Ada tanggal peminjaman. Misal saya udah bosan nih baca, itu bisa dikembalikan dengan cara si keempat mengembalikan komik tadi komik yang telah dipinjam tadi itu komik ID 2. Komik telah sukses dikembalikan ke server kiri. Kita cek nih pada tabel pengembalian, benar nggak sih udah diulangi atau belum? Ya sudah ada. Nah itu yang peminjamannya satu. Di sini ada tanggal pengembaliannya ya, dengan user ID 2. Berarti user 2 ini telah melakukan pengembalian komik. Peminjaman juga ada ketika komik dipinjam dan ketika komik dikembalikan, akan muncul juga ya tanggal pengembaliannya. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Ada jawaban buat setelah saya rancang program ini, kenapa saya memilih program perpustakaan komik, karena waktu saya suka baca komik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.